Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir 30. Pada sebelumnya kita menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, yang mana surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran. Dan ketika ada seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka Nabi katakan wajib. Wajib apa ya Rasulullah? Kata sahabat, dia wajib masuk surga. Ada sahabat yang senang sekali, cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas. Dalam salat sebelum membaca surat yang lain, dia baca dulu surat Al-Ikhlas baru surat yang lain. Begitu terus setiap rakaatnya, sehingga diprotes oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika ditanya oleh Nabi kenapa dia perbuat itu, dia menjawab, aku sangat cinta dengan surat itu, surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas akan menyebabkan kamu masuk surga. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat tafsir ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini dimulai dengan kata-kata qul. Katakanlah. Katakanlah. Ini memang berdasarkan pertanyaan, sehingga dijawablah oleh Nabi. Ketika Nabi akan menjawab itu, datang perintah, katakan wahai Muhammad. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi, sif anna rabbuk, jelaskan kepada kami bagaimana sifat daripada Tuhanmu. Ada orang kau yang datang, bagaimana nasab Tuhan engkau? Ditanyanya nasabnya. Disangkonya Tuhan kau adalah nasab. Ada yang menanyakan, dari apa terbuat Tuhanmu itu wahai Muhammad? Dari ameh kau, dari batu, dari apa? Karena orang kafir Quraisy menyembah berhala dari batu-batu. Yang bertanya ba'a nasabnya karena orang Yahudi, orang Nasrani. Yahudi mengecehkan Uzair itu anak Allah. Subhanallah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, sehingga ditanya ba'a nasabnya. Dan ketika ayat itu diturunkan, walaupun ayatnya cuma sampai ayat, tetapi surat Al-Ikhlas itu Bapak Ibu meruntuhkan seluruh akidah, yaitu akidah kesyirikan. Yang ada hanyalah akidah tauhid. Runtuh akidah-akidah yang ada selama itu. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Nasrani mengatakan Uzair itu, Nabi Isa itu anak Tuhan. Masa itu Majusi menyembah api, keceknya api itulah yang Tuhan. Adalah kaum yang lain menyembah matahari. Kemudian kaum Quraisy
menyembah berhala. Ketika ayat ko diturunkan, runtuh sadonya. Sehingga pantas ayat ko dikatakan sepertiga Al-Quran, karena isinya tentang tauhid. Masuk sarugo ndak masuk sarugo gara-gara ayat ko lah. Al-Ikhlas. Kalau lai batu iman tadi, tauhid tadi, masuk sarugo. Oh, amalnya banyak, ibadahnya sambuah. Kalau masalah ibadah tapi tauhid ndak betul, ndak jadi bisa masuk sarugo. Pangkalnya itu adalah, atau akarnya adalah, daripada segala sesuatu itu adalah akidah, kureknya. Kalau sempat urek ko nang kanai, nan batang ketek, nan buah busuk, tak ada nak laku leh. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat dan sabana gadang kawa atu. Allah ciptakan awak, Allah hidupkan awak dari ayah dan ibu yang lah menganut tauhid. Tak bisa awak bayangan Bapak Ibu, kalau awak kini lahir di Brazil misalnya, yang apa jamaah awak orang non muslim, agama awak kini dua, tu cuba. Tak terbayang dah awak kalau di sini awak lahir. Alah agama, atau awak lahir di hutan-hutan Irian Jaya tanah, mungkin tak Sarawak awak sampai kini dah. Dan Allah hidupkan awak, Allah ciptakan awak dari bapa dan ibu yang sudah muslim, ikut nikmat sabana gadang. Sabana gadang dari segi tauhid. Bikolah ibadah dulu, onolai sembahyang ndak, onolai puasa ndak. Itulah setelah akidah tu. Tapi pangkal sagalo-galonya itu adalah masalah pokoknya itu adalah tauhid. Tapi layan awak di negari non muslim, jadi pendeta awak di sini kecik orang-orang taat awak, tapi di akidah tu kan masuk neraka aja. Tetapi kalau awak orang Islam kurang na amal awak, Allah masih bisa mengampuni. Tapi nan syarat nan akidah batua. Dan tak ada nikmat nan seradang tu Bapak Ibu. Apa jua mak wa inya wa tu orang Islam, tu nikmat gadang. Membayang-bayangan salah, coba bayangan sentena. Lai awak di negara non muslim, apa jamaah orang non muslim, agama awak kini kira-kira duh Islam kah belum tentu. Kalau ia beraja lo, kau nak pemalih lo beraja, tu tak tahu tentang Islam sampai kini dah. Sedangkan lai Islam je pak awak jamaah awak dek malih beraja, ani lendak tak tentu je kamu kadang dah. Apa le je pak jamaah awak ada orang Islam dah. Aku yang nikmat gadang. Ali pernah awak bersyukur, ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah dilahirkan dari kalangan keluarga orang-orang Islam. Lupa awak berterima kasih ke Allah. Je nikmat. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, huwa artinya dia. Dialah Allah, huwallah, dialah Allah. Karena ayat-ayat sebelumnya mengatakan Rabb saja Tuhan, Rabbmu, Tuhanmu. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Rabb kamu. Tak ada Allah di situ sebut dah. Kemudian turun ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka, dan Tuhanmu je lihat.
Ayat-ayat awal turun tu Rab. Sehingga berjadi pertanyaan, siapa engkau tu hai Muhammad? Maka dijawab, katakanlah, huwallah, dialah Allah. Dialah Allah. Kita bayang-bayangan seladi hurufnya. Allah ko nama yang paling agung. Kita bayang tulisan Allah. Tulisan selalu. Kita bayang Allah. Ada alifnya di sini? Sia namo daripada Rabb awak? Allah. Kalau dihilangan alifnya, apa bacaannya leh? Alifnya hilangan. Lillah. Untuk siapa beribadah selama kau? Lillahi ta'ala. Untuk Allah. Siapa nama Tuhan wa? Allah. Untuk siapa beribadah? Lillah. Bagi Allah. Adilangan lamnya, apa caranya leh? Lahu. Kan tinggal lahu. Punya sia langit je bumi kau. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Oh, punya Allah langit je bumi kau. Ya. Dilangan lahu, dilangan lamnya tinggal hu. Arti hu tu dia, kepadanya, segala-galanya kepada dia. Siapa dia tu? Allah. Nama yang paling agung. Walaupun hilang-hilangan hurufnya cik-cik, ini tetap punya makna. Namanya siapa? Allah. Siapa Tuhan awak? Allah. Untuk siapa awak beribadah? Lillah. Siapa punya langit je bumi ko? Lahu. Miliknya. Kepunyaannya. Kesiapa segala bersumber, kepada siapa bermuara segala urusan tu? Kepada dia. Hu. Siapa dia tu? Allah. Balik ke tulisan Allah. Nama yang paling agung. Ana mu ada isyarat mana-mana itu anda. Siapa nama kini kah? Nama misalnya Pak Asril. Hilangan A-nya. Apa bacanya? Sril. Artinya? Nah, boleh dah. Kalau Asril ada artinya. Dihilangan lo S-nya artinya. Ril. Jadi rel seleh. Kita pilih. Dengan R-nya. Ala il leh. Jadi tidak ada nama yang sebaik nama Allah. Makanya kalau magiah nama yang paling baik itu, yang paling dicintai Allah itu siapa? Abdullah. Itu nama yang paling rancak. Kalau kemagiah nama Abdullah atau Abdurrahman, nama yang terbaik. Dialah Allah. Huwallah, dialah Allah. Ahad. Artinya apa Ibu? Ahad. Satu atau esa? Beda satu jo esa. Tunggal. Kalau esa tu tunggal. Beda tunggal jo satu. Beda tak? Ragu. Tunggal jo satu. Ambo contohan. Si A anak satu. Si A anak tunggal. Beda tak? Beda no? Coba.
Tunggal tak ada yang lain. Kalau cik, si A nak satu, si A nak tunggal. Itu jawabnya. Kalau satu, kemungkinan ada nan lain. Kalau tunggal, tak ada kakaknya, tak ada adiknya. Nak tunggal tu mah. Berarti tak ada kakak, tak ada adik. Tunggal apa bilang? Tapi kalau anak satu, ada anak dua no, bisa jadi. Allah itu sifatnya dalam ayat ko ahad. Ahadun. Tunggal. Apa makna tunggal? Kata ahadun itu apa ibu? Sekali dalam Al-Quran. Yang mensifati Allah. Kan ahad. Allah itu tunggal. Sifat Allah yang nama ahad yang mensifati Allah itu sekali dalam Al-Quran. Cuma sekali. Kata ahad yang mensifati nama Allah. Bakok sekalinya Ustaz. Ya memang deknya tunggal, ya sekali lohnya. Tidak diulang-ulang dalam Al-Quran sifat Allah tu tunggal-tunggal. Deknya sekali, deknya tunggal, Allah tu memang sekali lohnya. Menyebutkan Allah tu tunggal. Bagi awak mungkin Allah tu tunggal biasa mendengar. Memang karena keyakinan awak Allah tu Maha Esa, Maha Tunggal. Bagi orang non-muslim, kau bentuk patuh di batuh tunggal di tengah hari dinya dengan ahad ko. Dia awak nan biasa. Orang Quraisy dulu yang dibaca Bilal ketika nyo disiksa apa? Ahad. 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 Bagi orang Quraisy yang menyiksa Bilal waktu itu, sakit na utak na mendengar kecil. Sakit kepala na mendengar kata-kata Bilal tu. Bangih na orang Quraisy tu mendengar ahad tu. Kenapa? Karena di Ka'bah ada 360 berhala. 360 berhala. 360 Tuhan. Kini tiba-tiba si Bilal ngecek tunggal ceknya. Saya nak ke berang, saya cuba. Berhala 360, keceknya si Bilal ceknya. Dan Bilal tahu apa yang. Kalau dibacanya ahad kuah, orang Quraisy tu tambah sakit hatinya, tambah kuat siksanya. Kalau dibacanya je ahad tu tambah kuat lakak sudah tu. Dibacanya balik tambah kuat je lakak balik. Dan nyo tahu. Dan nyo sengaja membaca ahad tu berulang-ulang nak tambah sakit hati orang tu. Maralah anu kira-kira tu. Biarlah no manahan sakit. Kalau inyo sakit badan no, kalau orang tu nan sakit. Aman membayar kira-kira. Mana sakit? Sakit badan bayu atau sakit hati? Ibu-ibu kalau lah sakit hati, kurih badan, cubalah. Ganti anak di udara, mungkin awak anak awak lah. Ganti anak telinga tu di udara, dah anak. Tapi terang udah bini cek lah. Anak sakit dah. Tu mau kurih dah ni dah. Nak mau lalu, okay, no malam tu. Bahaya lo sakit. Dan Bilal sengaja. Bahawa orang Quraisy ko nak sakit hati. Dan nyo pun tahu kalau dibaca saja orang ko akan menyiksanya tadi. Dan Bilal waktu itulah rela mati di atas kata-kata Allahu Ahad. Allah tu tunggal. Orang Nasrani gara-gara ikulahnya masuk Islam. Wah, lihat sejarah-sejarah para pendeta-pendeta yang masuk Islam tu gara-gara baca ayat ko lah. Ada baca ketika nyam iseng-iseng membuka Al-Quran kata. Pas lo tak buka surah Al-Ikhlas. Di ndak pandai bahasa Arabnya, dicaliaknya bahasa terjemahannya kok bahasa Inggrisnya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Tunggal.
Tamanuang kalau orang luar non muslim langsung tamanuang tunggal. Dan itu konsep akidah yang paling benar. Selama ukurnya paniang Tuhan tu satu, tapi nyoba tiga. Mana cara no? Ya nyoba tiga. Ada apa no? Ada Roh Kudus, ada anak no. Tapi Tuhan tu cik yo, nya cik dalam tiga, tiga dalam cik. Mana cara no lo? Paniangnya kan trinitas namanya. Konsep Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam nak sesebut mati-mati ni lah. Sikit paling. Kalau bacanya pas baca surah Al-Ikhlas, Allah tu tunggal. Masuk apa cik? Gara-gara ayat ko lah banyak para pendeta tu masuk Islam. Ayat ko saja. Di awak you membaca biasa. Di awak lah itu. Awak lah di dalam. Kadang imam membaca Al-Ikhlas tu senang nanti. Alhamdulillah ni pendek ayat no. Tu sangan itu kajiwa baru tu nah. Sakitu lah ilmu baru tu nah. Ni pendek ayat no. Alhamdulillah. Tapi tidak pernah awak tak kaji mendengar dah. Tapi kalau orang luar tak kaji. Ahad. Apa tafsir dari kata ahad Bapak Ibu? Ahad ko tunggal. Tunggal dari apa? Pertama tunggal dari zat. Allah tu tunggal zatnya. Makna tunggal zatnya tidak ada bagi-bagian. Oto ambo ada cie. Oto ada ci. Bisakah oto ko dikecean tunggal? Wak nak do punya oto nan lain doh. Oto wak cie itu nak apakah oto wak tu bisa wak sabuin oto wak tu tunggal? Baku nak. Bukan oto awak ko cie ko nya. Atau anggaplah ndak ada oto lain di dunia ko. Cie itu oto yang ada di dunia nyo. Kira oto tu tunggal? Ndak. Kenapa oto nan cie itu? Anan ada mesin, ada pintu, ada ban, ada jok, ada setir. Nyocie tetapi terbagi dari beberapa bagian. Berarti nyo ndak cie. Kalau dibongkar tu berapa bagian saudara? Sembuh apa yang metong? Ko mesin saya, mesin ko pun terbagi lah ko. Banyak. Berarti otoko ndak bisa awak kecean ahad tunggal. Kenapa? Nyo terdiri dari beberapa bagian. Allah tu zatnya tunggal. Ndak, Allah tu ndak ada terbagi-bagi dari ini, ndak ada. Kalau manusia terbagi je. Ada kepala no, ada tangan no, ada. Penciptaannya dari tanah. Tanah kau. Kalau orang kaji orang tarekat, manusia kau unsurnya ada tanah, ada api, ada air, ada udara. Terbagi dari 4 unsur. Kan manusia. Tapi Allah terdiri dari berapa unsur? Nak ada cerita itu dah. Majan cuba-cuba membaca Allah tu terdiri dari. Tak boleh dah. Berarti tidak ahadnya lah dah. Jadi bahasa Allah tu tunggal lah. Tunggal, ia tunggal. Terdiri dari, tidak ada terdiri dari apa-apa dah. Tunggal iyo. Dan nyo maha besar. Bahawa bantuannya, boleh nanya tu dah. Kalau kau sobok je zat Allah tu nanti disarugo. Kalau kini panik na tanya, panik na mengkaji nak kesobok dah. Barajana sampai mati, bahawa bentuk zat Allah tu ndak kesobok. Para nabi pun ndak tahu. Malaikat yang paling dekat je Allah, malaikat apa? Malaikat Jibril. Pemimpinnya para malaikat yang paling dekat je Allah, malaikat Jibril. Pemimpin para malaikat. Nyo amirnya, nyo bos gadangnya malaikat itu. Malaikat Jibril. Tapi ketika ditanya dek Nabi, hai Jibril, apakah kamu pernah melihat Rabbmu? Kecik Jibril, wahai Muhammad, mendengar pertanyaanmu menggigil pada nambo ketakuan.
pernah mencari Allah? Kata kuian Jibril, demi Allah, antara aku dengan Allah itu ada 70 hijab. 70 hijab. Kini awak jo kamar sebelah bara hijabnya. Cie na cek dinding saja. Ikut 70 hijabnya. Dan jika aku mencoba mendekat satu saja, mendekat salah cek dinding hijab tadi itu, maka aku akan mati terbakar. Jadi mereka Jibril pernah mencari Allah alun ni. Mudi itu mulianya zat Allah. Abilo bisa mencari Allah kau di sarugo. Ada nanti ketika pertemuan seluruh atau jurn ijtima di surga. Dari surga orang paling rendah sampai surga orang paling tinggi berkumpul di surga Firdaus. Kadang di surga Jannatul Adnin, ada di surga Jannatul Naim. Berbeda-beda tampaknya. Ketika acara pertemuan tu basoboklah seluruh penduduk surga. Basobok dari paling bawah sampai paling atas. Di acara itu diakhiri dengan melihat Allah. Itulah puncak acara. Puncak acara aku biasanya puncak di awal di akhir. Di akhir. Setelah pembukaan, marilah kita masuki acara puncak kita, kan gitu. Acara puncak melihat Allah. Ketika di sarugo nanti, ketika penduduk sarugo lah, yo mata-mata di situlah awak sobok je Nabi Muhammad, di situ awak sobok je Nabi Adam. Oh, ikut Nabi Adam, sobok situ. Oh, kau yang Nabi Muhammad bersabot ya Nabi Muhammad. Oh, itu Nabi Yusuf. Tunjuk-tunjuk, itu Nabi Yusuf aja. Karena mimbar-mimbar para nabi kau dulu nanti. Bersabot wa ibu-ibu nanti je sia, je isteri Nabi Khadijah, Aisyah, nanti baca-baca salam ko. Oh, iko isteri Nabi itu ya ancak ya kan. Bersobok luar nanti jo Abu Bakar, jo Umar bin Khattab. Oh, ko Umar nan kareh sari itu koyo. Nampak? Setelah acara temu ramah sesama penduduk surga, setelah itu datang seruan. Seruan yaitu Allah mengucapkan salam kepada hambanya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, ucapan keselamatan yang sangat agung dari Rabb mereka. Babantu salam Allah tu nak tahu. Yang jelas salam Allah tu sabana agung didengar oleh penduduk surga. Lalu ketika mendengar salam dari Allah tu, maka menjawablah penduduk surga, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allah bertanya ke penduduk surga, sesungguhnya aku dulu mempunyai janji kepadamu. Uridu an unjizakumu. Aku ingin menunaikan janji itu kepada kalian. Anakah kalian mintalah kepada Allah. Ajawab para penduduk surga, alam tubayyid wujuhana wa yusaqqil mawazinana wa yuzahzihna 'anil nar. Ya Allah, jangan kami minta lah cuy ko nikmat sarugo, lah cuy ko mewah hidup di sarugo, sarancak ko sarugo, jangan kami minta bukankah engkau telah putihkan wajah kami dan engkau beratkan timbangan amal kami dan engkau telah bebaskan kami dari neraka. Jangan kami minta ya Allah. Kecil Allah, mintalah. Sehingga penduduk sarugo kau mengecek-ngecek sesama. Kau minta?
Bingung. Itu menunjukkan yo sabana nikmat sarugo. Ndak tentuan kali minta lain. Tu lah. Kini saya tanya ke manusia ke minta. Sambuah kali minta no. Acu catat permintaan. Kadang ndak ada surah meminta ada, datangnya minta. Jadi pejabat kan, jadi gubernur, jadi wali kota, sambuah orang datang ke rumah dinas. Ni bisa Pak Pak. Banyak yang kali minta no. Tapi di sarugo dek saking maha indahnya surga yang Allah agihan tu. Tak tentu di pendek surga boleh dah. Minta lah saja. Bingung. Yang kena minta lah gua aja. Tak tentu lah yang kena minta tu dah. Sehingga dalam kebingungan tu terbukalah wa yakshiful hijab. Terbuka hijab. Maka surga jadi terang benderang. Terang benderang. Rupanya Allah menampakkan dirinya kepada penduduk surga. Ikonan lupa wak minta atuh melihat wajahnya Allah. Dan ketika mencari Allah, tak ada nikmat dan senikmat itu apa ibu. Surga ko siapa menciptakan Allah. Surga sa ciptaan Allah lai sangat indahnya. Apalagi Allah yang maha indah. Allah yang maha indah. Surga ciptaannya tak tentu diorang mengecek indahnya. Apalagi mencari Allah. Semoga awak termasuk orang-orang yang nanti akan melihat wajah Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan penduduk neraka Bapak Ibu, penduduk neraka tidak akan pernah melihat Allah. Tak akan pernah. Di dunia pernah mencari Allah? Tak. Di akhirat nyon tak akan mencari Allah. Di neraka nyon tak akan mencari Allah. Sehingga yauma idzil la mahjubun, pada hari itu mereka benar-benar terhijab. Tak akan pernah orang durako akan mencari Allah. Kalau yo wak kabatamu je Allah, baca ronya faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Beramal salehlah. Kemudian lain, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik, itu syarat. Kalau yo kabasobok ya Allah dua kesanya beramal saleh aja, banyak kerja-kerja buruk. Kerja-kerja buruk mantan kana neraka beko. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh. Tu yang lain sudah tu. Dan intinya jangan berbuat syirik. Karena kalau beramal saleh nawak berbuat syirik, terhapus seluruh kebaikan-kebaikan tadi. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Allah tunggal dari segi zat. Dan zat Allah tidak perlu ditanya. Maha indah, maha kuasa, maha perkasa. Dan awak akan melihatnya nanti di surga. Sangat jelas, sangat jelas. Barajalehnya kecik Nabi ketika ada bulan purnama. Pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah nanti di akhirat? Yo, cik Nabi. Sejalih kalian melihat bulan purnama aku aja. Apakah kalian terhalang melihat bulan purnama? Enggak, kecik sahabat. Sejalih tu lah. Jalih. Enggak ada tertuti awan, enggak ada tertuti iko. Jalih sabana jalih mencari zatnya Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah puncak Bapak Ibu kenikmatan di surga. Puncak mencari Allah, mengalahkan seluruhnya. Dan ketika manusia mencari Allah tu, lupanya dengan segala kenikmatan surga tu. Lupa. Begitu nikmatnya memandang wajah Allah. Dan nanti ketika tapana memandang Allah tu, Allah ajak penduduk surga berbicara satu persatu.
Awak ko Pak Ibu Allah ajak ngecek surang-surang. Baralah kenikmatnya nanti tu. Allah ajak awak mengecek surang-surang. Mau tahu-tahu awak jo Allah. Baralah kesenang hati. Itu kenikmatan yang dak ada. Dak ada nilainya, dak ada batasnya kenikmatan. Nanti setelah selesai pertemuan tu, Allah kembali menutup hijabnya dan penduduk sarugo balik ke sarugonya masing-masing. Maka bidadari-bidadari yang ada di sarugo tu berkata, wahai suamiku, bakok tak merancak bantu engkau kini. Aku baru saja kena nur dari wajah daripada Allah. Kan karena cahaya. Karena cahaya pertemuan ya Allah tu bertambah gagah dia. Dan penduduk sarugo ko semakin hari semakin gagah. Dan ibu-ibu semakin hari semakin rancak. Aja narok tu di dunia leh. Badompol-dompol bantu tu tahu je orang kalau gaik kan tu. Kalau karancak taruh katambah gagah, katambah rancak di sarugo tempe. Acaranya tingkatkan amal saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha tunggal dari segi zat dan Maha tunggal dari segi penciptaannya. Dari segi penciptaan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi kau? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sampai kini jangan menciptakan mengaku punya sendak ada orang langit je bumi dah. Kini awak anggaplah awak mengaku-ngaku punya tanah ya leh. Tu anu sini tu tu ambo punya sadana tu. Tanah nan di Pakan Ladang tu ana salah kau juang kateh tu ambo punya tu. Tunjuklah ke bawah ana tanah kampung. Kubu. Kalau kubu tu akan ada sawah-sawah kira dah. Di belakang kantor WR tu ambo sadana punya tu. Sekitu awak bisa nunjuk-nunjuknya. Acu tunjuk ke langit. Tu bulan tu ambo nan punya tu. Kecek orang sudah tu kawak. Tu matahari tu ambo punya tu. Kalau kan aja gue cer. Wabisia orang antara no kanu lah itu. Pandai wak menunjuk sekitunya. Tu ambo punya. Tu sekitu. Tu mati ya leh. Ada yang punya. Ada punya orang. Kalau penciptaan Allah Maha Tunggal, memang Allah yang punya. Langit dan bumi lahu ma fis samawati wal ard, miliknya langit dan bumi. Inyo yang punya. Yang menciptakan siapa? Inyo je. Tunggal. Tidak ada yang berani mengaku menciptakan. Fir'aun lah, yang mengaku Tuhannya. Kan Fir'aun tu mengakunya. Wa ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Anda berani nak ngecek anda? Tu matahari tu ambo buat tu. Tak ada berani dah. Ada Firaun ngecek benda tu? Tak ada dah. Tak bisa manusia menandingi ciptaan Allah. Tak bisa dah. Yang menciptakan tu tunggal. Siapa? Allah. Hanya Allah yang menciptakan tu. Manusia ko ada yang menciptakan. Kau ciptaan manusia tak ada dah. Manusia tu hanya membuat, tak mencipta dah. Tak bisa dikecek manusia kau mencipta. Yang bisa membuat kue gadang, salah kue gadang atau randang lah, randang. Ada randang sapiriang. Ketika ambo mengecekan, inilah rendang buatanku. Ku ambo nak buat randang go. Ada masalah jo bahasa tu menurut Pak Ibu. Tak. Tapi ketika ambo mengecek iko randang ko ambo nak menciptakan ko. Ada tak masalahnya? Masalah tak? Di mana masalahnya? Coba. Abeda membuat je menciptakan. Aku yang menciptakan rendang ini. Protes tak Pak Ibu? Protes? Ko ambo nak buat rendang ko.
Nak ada orang protes. Abeda mencipta je membuat. Allah tu tunggal dari mencipta. Kata ulama membuat itu pakai bahan. Rendang ku bahan apa? Daging 1 kilo, karambia 2 buah, lado seperempat, bawang banyak bagian tu. Ada bahan. Kalau mencipta tanpa bahan, kun fayakun. Jadi maka Allah tu mencipta, tidak membuat dah. Ada Allah membuat langit dan bumi. Tentu kalau membuat langit dan bumi basi yang lah simina lo. Malah lo basi nak duit tu. Allah tidak pernah membuat langit dan bumi lah. Allah membuat langit dan bumi tidak tanpa bahan. Dia namanya mencipta. Ada manusia bisa mencipta? Tak ada dah. Ambo kan menciptakan ada. Coba lah, tak ada daging, tak ada anu. Bisa. Ambuat kuih. Membuat manusia mencipta kuih? Tak bisa. Karena manusia bisa membuat dengan bahan-bahan. Allah wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka dia cuma berkata kun, jadi, maka jadi langsung. Tunan mencipta. Allah Maha Tunggal dari segi ciptaannya. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali hanya Allah. Dari segi zat dia Maha Tunggal. Dia tidak terbagi dari unsur-unsur apapun. Syukran ya Rabbi, syukran. هديت قلبي شكرا